Keseruan terjadi di MotoGP Mandalika 2023. Bagaimana tidak? Selain saling overtake di lintasan, aksi saling salib juga terjadi di tabel klasemen pembalap antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Dan berikut kami ulas fakta MotoGP Mandalika 2023. Francesco Bagnaia keluar sebagai juara. Pada sesi kualifikasi, Pecco Bagnaia tampil kurang maksimal. Bahkan ia untuk pertama kalinya tidak lolos di Q2 dan harus memulai balapan di posisi ke-13. Namun Pecco yang mengusung misi menang tampil nothing tulus sehingga mampu merangsek ke posisi ketiga. Dan kali ini Dewi Fortuna lebih memihak Bagnaia. Bagaimana tidak? Di laps ke-13 tepatnya di tikungan 11 sang pemuncak klasemen Jorge Martin justru harus crash dan tidak bisa melanjutkan balapan. Hal tersebut membuat Bagnaia terpacu dan mampu mengovertake Maverick Vinales sehingga ia keluar sebagai juara di MotoGP Mandalika 2023. Francesco Bagnaia samai rekor Marco Melandri. Kemenangan Bagnaia di MotoGP Mandalika 2023 menyamai rekor pembalap Italia Marco Melandri. Pasalnya, kedua pembalap ini sama memulai start di posisi di luar front row. Pada ajang MotoGP 2006 di seri Turki yang berlangsung di Istanbul Park, Marco Melandri yang start dari posisi ke-18 mampu keluar sebagai juara setelah menyalip beberapa pembalap hebat di eranya seperti Valentino Rossi dan Casey Stoner. Dan pada MotoGP Mandalika 2023, momen itu kembali terulang setelah Francesco Bagnaia yang start di posisi ke-13 mampu keluar sebagai juara. Uniknya lagi, mereka adalah rider yang sama-sama berasal dari Italia. Jorge Martin kurang beruntung. Jorge Martin menunjukkan performa yang luar biasa musim ini. Bagaimana tidak, ia sempat berhasil mengkudeta Bagnaia di tabel klasemen pembalap. Dalam 3 seri balapan sebelumnya, ia berhasil menyapu bersih kemenangan yang sempurna. Bahkan para pengamat MotoGP meramalkan Jorge Martin lah yang akan keluar sebagai juara MotoGP musim ini. Namun di Mandalika ia kurang beruntung. Pada sesi sprint race, ia berhasil keluar juara dan memimpin tabel klasemen. Namun di sesi full race ia kurang beruntung dan gagal finish akibat terjatuh di laps ke-13. Dengan hasil tersebut, Pecco Bagnaia berhasil merebut kembali puncak klasemen dengan keunggulan 18 poin atas Jorge Martin. Quartararo rebut podium ketiga. Musim ini, Yamaha keluar dari perebutan gelar juara. Pasalnya penampilan mereka sejauh ini jauh dari harapan. Performa motor M1 yang kurang kompetitif disinyalir menjadi biang keladi jebloknya performa mereka. Sepanjang musim ini hanya Fabio Quartararo lah yang tampil habis-habisan meski performa motor mereka kalah dari tim Ducati dan KTM. Dan di MotoGP Mandalika 2023, El Diablo berhasil naik podium ketiga lagi. Start dari grid keempat, Quartararo berhasil merangsek ke depan hingga finish ketiga di MotoGP Mandalika 2023. El Diablo sudah 3 kali finish di podium ketiga musim ini dengan raihan 132 poin. Sirkuit Mandalika terlalu angker bagi Marc Marquez. Marc Marquez punya pengalaman buruk di sirkuit kebanggaan Indonesia, sirkuit Mandalika. Tercatat musim lalu Marquez 4 kali terjatuh di Mandalika ketika di Seri Mandalika. Dan kecelakaan paling parah terjadi pada sesi pemanasan jelang MotoGP Mandalika 2022. Marquez terpental dari motornya dan terjatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Akibat kecelakaan tersebut, ia langsung dilarikan ke rumah sakit di Mataram, Lombok menggunakan helikopter serta mendapat penanganan khusus. Dan di seri MotoGP Mandalika 2023, The Baby Alien harus merasakan kekecewaan lagi akibat tersungkur ke aspal Mandalika. Di sesi latihan bebas dan kualifikasi, Marquez tampil sangat mulus meski banyak pembalap lain yang terjatuh di tikungan ke-10 dan 14. Namun sayang di balapan sesungguhnya Marquez harus gagal meraih poin akibat terjatuh di sesi sprint race dan full race. Dengan hasil tersebut menambah penderitaan balapan Marquez ini yang selalu terjatuh.
Bahkan predikat Raja Crash mungkin pantas disematkan pada pemegang 8 kali gelar MotoGP tersebut. Karena saking seringnya ia mengalami crash dan gagal melanjutkan balapan.